Bab 535, Zhu Xingzeng menjual binatang spiritual bagian 2. Ada jenis kemarahan yang lahir dari pengkhianatan. Awalnya aku pikir kau dengan murah hati merelakan ayahku pergi demi kebaikannya, dan aku sangat berterima kasih padamu. Aku tak pernah menyangka kau akan mengkhianatiku. Rusa bertanduk emas itu meraung, menghentakkan kukunya, cahaya ungunya menjadi semakin menyilaukan. Li Xuan dan yang lainnya menatap Zhu Xingzeng dengan ekspresi aneh. Jin kecil, dengarkan aku, jangan marah. Zhu Xingzeng mengelus kepala rusa bertanduk emas itu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku sungguh bermaksud baik padamu. Lihat, bukankah pil ini ajaib? Apa kau juga tidak akan bisa memakan pil seperti itu jika kau mengikuti guru wanita cantik ini? Dengan pil ini, kekuatanmu akan meningkat, bahkan mungkin mencapai peringkat di atas binatang roh tingkat 6, kan? Apa yang bisa kuberikan padamu jika kau mengikutiku? Daripada membuatmu menanggung kesulitan bersamaku, kenapa tidak mengikuti wanita cantik ini? Kau meragukan niat baikku setelah semua yang telah kulakukan. Aku, Zhu Xingzeng, memperlakukanmu seperti saudara. Jika bukan demi kebaikanmu, akankah aku menjualmu setengah-setengah memberikanmu kepada wanita ini? Rusa bertanduk emas itu membelalakkan matanya. Kata-kata Zhu Xingzeng terdengar masuk akal, tetapi ada sesuatu yang terasa kurang tepat. Bagaimana dengan ayahku? Rusa bertanduk emas teringat pada ayahnya yang sudah tua. Awalnya, Zhu Xingzeng berkata bahwa ada kesempatan besar dan membiarkan ayahnya pergi. Kenal orang yang luar biasa kuat. Orang yang luar biasa kuat tapi tak punya teman, aku sudah mengatur agar ayahmu ada di sisinya. Bukankah ini kesempatan yang bagus? Zhu Xingzeng meneteskan beberapa air mata, menyekanya, lalu berkata, waktu aku berpisah dengan ayahmu, aku memeluknya dan menangis lama sekali. Jin kecil, kau salah paham padaku. Rusa bertanduk emas itu tersandung, merasa agak malu. Sambil menundukkan kepala, ia berkata, maaf, aku salah paham. Semakin dipikirkan, semakin masuk akal rasanya. Berada di sisi orang yang luar biasa kuat memang sebuah kesempatan. Little Jin, kau harus mengikuti wanita ini dengan baik, rajin, dan pasti akan ada pil. Kau pasti punya kesempatan untuk menjadi makhluk roh tingkat 6 yang superior. Zhu Xingzeng menghela napas lega. Setelah menenangkan rusa bertanduk emas itu, ia sangat gembira. Binatang roh lain terjual, dan kali ini meraup untung lebih banyak. Menurutnya, bagaimana mungkin pil berharga seperti itu diberikan begitu saja kepada seekor tunggangan untuk dikonsumsi? Itu hanya tipuan untuk mengelabui rusa bertanduk emas. Nona, saya serahkan Little Jin pada Anda. Ini simbol komandonya. Zhu Xingzeng diam-diam gembira. Ia mengeluarkan token perintah hijau dari tas penyimpanannya, bergambar untaian aura jiwa ilahi rusa bertanduk emas. Ini adalah simbol perintah, yang dapat dengan paksa menahan jiwa ilahinya dan memaksa kepatuhan jika rusa bertanduk emas kehilangan kendali. Secara umum, untuk menguasai seekor binatang roh, seseorang harus membesarkannya sejak usia muda hingga binatang roh tersebut dengan sukarela mengakui tuannya, atau menaklukkannya dengan paksa dan menempa simbol perintah untuk mengendalikan binatang roh tersebut. Zhu Xingzeng mengambil jalan ketiga, menggunakan tipu daya. Li Xuan memberi isyarat dan mengambil simbol komando rusa bertanduk emas. Sekilas, ia tahu bahwa simbol itu dibuat dengan kasar dan tidak memiliki banyak kendali atas binatang roh itu. Namun, makhluk roh domain Ling tidak dapat mengolah diri mereka sendiri dan hanya tumbuh melalui garis keturunan. Begitu mereka terjerat oleh simbol perintah yang membungkus seutas jiwa ilahi, mereka akan dikendalikan dan tidak dapat melepaskan diri. Mereka yang berada di bawah level ke-6, yang belum memadatkan jiwa ilahi mereka, memiliki untaian kesadaran roh yang ditangkap dan dipadukan ke dalam simbol perintah. Simbol perintah tersebut mengendalikan binatang roh murni berdasarkan materi khusus tertentu yang di dalamnya dapat memuat kesadaran roh atau jiwa ilahi binatang roh tersebut, bukan melalui teknik pemurnian. Simbol perintah seperti itu tidak memiliki kendali atas makhluk seperti kucing merah. Akan tetapi, hal itu memiliki beberapa pengekangan pada binatang roh dari domain Ling. Sementara Li Xuan bermain-main dengan simbol perintah, Zhu Xingzeng terus menyanjung Su Lingxiu dan Yuer, dan juga menjinakkan rusa bertanduk emas. Dengan bangga ia mengajari rusa itu cara menyenangkan tuan barunya dan mendapatkan hadiah pil. Di bawah bimbingannya, rusa bertanduk emas menjadi bersemangat untuk menyenangkan, menatap dengan penuh kasih sayang dan menjulurkan lidahnya, memperlihatkan warna yang menyenangkan.
Nona, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Zhu Xingzeng bertanya dengan senyum sederhana. Su Lingxiu, Yuir. Zhu Xingzeng sangat gembira. Ia mengambil tali kekang, memasangnya pada rusa bertanduk emas, menyerahkannya kepada Su Lingxiu, dan berkata dengan gembira, jadi, Nona Su dan Nona Yuer. Akulah Zhu Xingzeng yang jujur dan adil. Rusa bertanduk emas itu agak tercengang, mengapa sekarang ada tali kekang di tubuhnya. Ia menatap Zhu Xingzeng, curiga ia telah ditipu. Kemana kedua wanita itu pergi? Wilayah Ling sedang tidak damai saat ini. Jin kecil sedang marah, jadi tolong bersabarlah. Nona, ambillah cambuk ini. Zhu Xingzeng mengeluarkan cambuk lain dan menyerahkannya kepada Su Lingxiu. Lalu, dia menendang kaki rusa tanduk emas, sambil berkata, kenapa kau berdiri di sana? Cepat berubah menjadi lebih besar. Bagaimana kau bisa menggendong orang kalau kau sekecil ini? Pintarlah, jangan bodoh. Rusa tanduk emas mendengus berat. Zhu Xingzeng menepuk kepalanya dan berkata dengan marah, bagaimana mungkin seseorang memberimu pil dalam kondisi seperti ini? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, mengerti? Berkat kefasihan Zhu Xingzeng, rusa tanduk emas berhenti marah dan tampaknya menganggap kata-katanya masuk akal. Jika ia tidak menyenangkan tuan barunya, bagaimana ia bisa mendapatkan pil? Li Xuan mendesah dalam hati, Zhu Xingzeng benar-benar pandai menangani binatang spiritual. Hal itu membuatnya bertanya-tanya, apakah semua binatang spiritual di negara makam surgawi begitu naif dan mudah ditipu? Jika memang begitu, bukankah mereka semua akan ditipu oleh si kucing merah begitu ia datang? Kucing merah bukanlah harimau yang baik hati. Seiring tubuh rusa tanduk emas membesar, Li Xuan meletakkan kursi di punggungnya. Akhirnya, ia mendapatkan tunggangan, membuat perjalanan ke depannya lebih nyaman. Xier, Zhou Ying, dan Meng Susu juga menghela napas lega. Mereka tak perlu lagi memaksakan diri untuk terus bergerak. Terbebas dari beban berjalan kaki, mereka pun naik ke punggung rusa tanduk emas dan duduk. Penatua, Anda cukup santai. Zhu Xingzeng belum pergi. Ia dengan hormat dan patuh menuangkan teh dan air untuk Li Xuan, memanggilnya, tetua, dengan sangat antusias. Zhu Xingzeng, lanjutkan saja urusanmu. Kamu tidak dibutuhkan di sini. Perintah Su Lingxiu, saya tidak punya pekerjaan lain, Nona. Anda tidak tahu situasinya, wilayah Ling ini tidak aman. Dengan saya di sini, saya bisa mengatasi banyak bahaya. Lagi pula, saya punya ikatan batin yang dalam dengan Little Jin, dia akan segera meninggalkan saya, bukankah seharusnya saya yang mengantarnya? Zhu Xingzeng sangat tidak tahu malu. Su Lingxiu hanya memutar matanya, terlalu malas menghadapinya. Rusa tanduk emas melompat ke langit, menuju negara bagian Luo. Zhu Xingzeng menyatu dengan kelompoknya, tidak menunjukkan niat untuk pergi. Alasan yang disebut-sebut adalah hubungannya yang mendalam dengan rusa tanduk emas dan niatnya untuk menyingkirkannya. Sedangkan tugas yang diberikan oleh aliansi segala usia, dia sudah lama melupakannya. Tempat kecil seperti Yuzu, tidak menarik baginya. Fatih, kamu salah satu anak ajaib dari All Ages Alliance, kan? Li Xuan bertanya sambil tersenyum. Ya, Zhu Xingzeng mengangguk, Penatua, kamu adalah kultivator lepas yang mana? Dalam pandangannya, Su Lingxiu dan Yuer tidak terlalu kuat, guru mereka pastilah seorang dewa pemurnian manusia surgawi, yang tidak akan lebih lemah darinya. Lagi pula, dia tidak bisa melihat menembusnya. Adapun Xier dan yang lainnya, kekuatan mereka bahkan lebih buruk, mereka tampak seperti pengikut. Tanpa dia sadari bahwa Su Lingxiu dan Yuer telah menyembunyikan kekuatan mereka sendiri, itulah sebabnya dia tidak mampu menyadarinya. Li Xuan hanya tersenyum dan tidak menjawab, tetapi malah bertanya, di aliansi segala usia, ada berapa banyak keajaiban sepertimu? Tidak banyak. Lagi pula, aku, Zhu Xingzeng, punya bakat luar biasa. Aku bisa dengan mudah pergi ke pegunungan negara makam surgawi dan membujuk makhluk spiritual untuk bertarung demi aku. Orang-orang dari Yuling Mansion itu suka menggunakan binatang spiritual untuk membantu mereka, menganggap itu hal yang wajar. Aku, Zhu Xingzeng, juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau bicara soal yang terkuat di aliansi segala usia, cuma mereka berdua. Mereka berada di tahap akhir pemurnian dewa, kekuatan mereka luar biasa kuat, terutama wanita kecil yang dingin itu. Zhu Xingzeng tampaknya tidak tahu mengapa dia merasa ingin membocorkan semua yang diketahuinya. Dia memperkenalkan semua anak ajaib dari All Ages Alliance,
termasuk jumlah dan kekuatan mereka. Di antara mereka, 2 orang memiliki kemampuan terkuat, mencapai tahap akhir pemurnian dewa sebelum berusia 30 tahun. Keduanya bahkan mengklaim akan menduduki 2 posisi teratas di peringkat prodigi. Persaingan untuk posisi pertama hanya bisa terjadi di antara mereka. Li Xuan mengangguk berulang kali. Aliansi segala usia memang memiliki beberapa kemampuan, karena mereka memiliki anak-anak ajaib yang begitu kuat. Soal 2 posisi teratas di peringkat prodigi, mereka bisa melupakannya. Posisi pertama dan kedua diperuntukkan bagi Su Yan dan Meng Chong. Jika Su Lingxiu juga berpartisipasi, 4 posisi teratas akan ditempati oleh murid-muridnya sendiri. Ketika Li Xuan dan kelompoknya memasuki negara Luo, Su Yan sudah dalam perjalanan untuk menantang Yu Changfeng dari Paviliun Pedang. Bab 536, Dewa Pedang Su Yan, di sini untuk menantang kejeniusan Sekte Roh. Konflik utama di negara bagian Luo telah dipadamkan, tetapi kekacauan masih ada. Aliansi negara Luo telah menderita kerugian besar dan sedang dalam proses pembangunan kembali. Dengan dukungan Chang Daniu, petarung terkuat, banyak kultivator lepas bergabung dengan aliansi negara Luo. Akan tetapi, aliansi negara bagian Luo secara ketat menyaring para penggarap lepas ini untuk menghindari potensi pengkhianatan. Mayoritas dari mereka yang direkrut ke dalam aliansi menyimpan dendam mendalam terhadap keluarga bangsawan Sekte Roh. Namun, aliansi negara Luo yang baru saja dibentuk kembali dan belum lagi kekuatannya, sekali lagi terpukul. Yu Changfeng, kebanggaan Jian Zai, dengan kemampuan pedangnya yang luar biasa, berhasil membunuh pendekar pedang terbaik dari aliansi negara Luo. Tak hanya itu, Yu Changfeng juga berhasil menyapu bersih semua pendekar petarung lepas di negara Luo yang berusia di bawah 30 tahun. Dalam waktu sesingkat itu, dia membunuh puluhan penggarap lepas. Lagi pula, tanpa terkecuali, semua penggarap lepas yang dibunuh ini adalah individu-individu berbakat. Aliansi negara Luo tidak berdaya. Situasi ini memberikan pukulan berat bagi moral aliansi. Tulang punggung yang baru saja berhasil diluruskan oleh para penggarap lepas tampaknya kembali terkulai. Sudah kuduga, bagaimana mungkin para penggarap lepas bisa melawan Sekte Roh? Para prajurit berbakat di mata kita hanyalah sampah di mata Sekte Roh. Ya, lebih baik kita diam saja dan tidak menyinggung Sekte Roh. Aliansi segala usia tampak kuat, tapi mereka memang begitu. Sekte Roh bahkan belum mulai menunjukkan kekuatan sejatinya. Pertanyaan-pertanyaan yang penuh dengan keputusasaan, ejekan terhadap diri sendiri, dan penghinaan menyebar di kalangan para penggarap lepas di negara bagian Luo. Di markas besar aliansi negara Luo, kini setelah aliansi segala usia tampak jelas, tidak ada yang perlu disembunyikan, dan lokasi markas besar aliansi negara bagian Luo pun sudah diketahui para prajurit. Aku, Yu Changfeng dari Jian Zai, di sini untuk menantang pendekar terbaik dari aliansi segala zaman di negara bagian Luo. Aku ingin tahu siapa yang akan melawanku. Suara Yu Changfeng bergema di setiap sudut. Sekelompok pengamat, termasuk banyak prajurit dari Sekte Roh, semuanya menunggu tanggapan aliansi negara Luo. Namun, di dalam aliansi negara Luo, wajah Chang Daniu muram. Pemimpin aliansi negara Luo yang baru diangkat juga tampak sangat tidak senang, mereka tidak dapat menemukan seniman bela diri terbaik untuk menerima tantangan itu. Yu Changfeng, seorang pemula di alam manusia surgawi pemurnian dewa, memiliki kekuatan yang sangat besar. Bukan hanya para jenius dari aliansi negara Luo, hanya sedikit di antara para tetua aliansi negara Luo yang mampu mengalahkan Yu Changfeng. Paman Master Chang, mari kita minta bala bantuan dari aliansi utama. Mereka harus mengirim seseorang ke negara bagian Luo untuk menerima tantangan. Jian Zai bukan Sekte Roh negara bagian Luo, jadi karena dia datang untuk menantang di negara bagian Luo, kita juga bisa mengirim para jenius dari aliansi utama untuk menerima tantangan. Pemimpin aliansi dari aliansi negara Luo menyarankan dengan nada berat. Chang Daniu menjawab dengan suara teredam, aliansi utama juga tidak bisa mengampuni siapapun. Kau perlu tahu bahwa mereka sedang menghadapi Balai Seribu Bela Diri, Istana Gunung Leiyun, dan Istana Yuling. Dia juga sama marahnya, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Aliansi negara Luo terlalu lemah. Jadi, kita biarkan Yu Changfeng bertindak semena-mena terhadap kita. Aliansi negara Luo menggertakkan gigi karena frustrasi. Aku akan membunuhnya. Salah satu tetua berdiri dengan marah. Duduk. Tatapan Chang Daniu mengeras, aturan duel keajaiban sudah berlaku. Kita,
aliansi segala zaman, tidak boleh melewati batas. Kalau tidak, Sekte Roh akan punya alasan. Sebelum Sekte Roh melanggar aturan duel keajaiban, kita, aliansi segala zaman, sama sekali tidak boleh melanggarnya. Si Penatua tidak punya pilihan selain duduk kembali dengan kesal. Apakah aliansi negara Luo kehabisan anak ajaib? Kalau begitu, aku akan kembali besok untuk melihatnya. Suara mengejek Yu Changfeng bergema di udara. Chang dan Yu, karena aliansi negara Luomu bahkan tidak bisa menghasilkan seseorang untuk dilawan, tetaplah menjadi pengecut. Tetaplah terkurung di wilayah kecil ini. Kami di Sekte Roh akan membiarkanmu. Suara lain terdengar mengejek. Prajurit terkuat dari Lei Yun Mountain Manor. Baiklah, sembunyi saja di sini. Mengingat kalian semua terlihat menyedihkan, kami dari Sekte Roh akan membiarkan kalian pergi kali ini. Sekelompok prajurit Sekte Roh mulai tertawa. Berbagai penggarap bebas dari negara bagian Luo yang menyaksikan semuanya merasa terkekang, beberapa bahkan tampak menyadari bahwa pilihan mereka untuk berpihak pada Sekte Roh adalah keputusan yang tepat pada saat itu. Wajah Chang dan Yu berubah menjadi hijau tua karena marah. Keesokan harinya, Yu Changfeng datang lagi. Hinaan kembali dilontarkan. Aliansi negara bagian Luo sekali lagi kebingungan, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Di hari-hari berikutnya, Yu Changfeng membuat keributan setiap hari. Ia terus menantang, mengejek tanpa henti, dan bahkan memprovokasi para pemula manusia surgawi pemurni dewa dari aliansi negara Luo. Salah satu pemula dewa pemurnian manusia surgawi dari aliansi negara Luo menjadi marah, menerima tantangan tersebut dan terbunuh di tempat. Sampah aliansi segala usia, aku di sini lagi. Ada penantang hari ini. Aliansi utamamu tidak datang untuk membantu. Tidak bisa mengirimkan anak-anak ajaibmu untuk menantangku. Petani lepas itu rendah, saya tahu kedengarannya tidak enak, tapi itulah kenyataannya. Apa sesulit itu menerima pendirianmu? Siapa yang memberimu keberanian dan keteguhan untuk memperjuangkan keunggulan? Kenapa kau tak bersuara? Ayolah, sudahlah, sepertinya kau tidak punya anak ajaib. Aku, Yu Changfeng, akan menurunkan statusku dan menantang para pemula manusia surgawi dewa pemurnimu lagi hari ini. Kalau aku kalah, kau bisa memenggal kepalaku dan menendangnya seperti bola. Ayolah, kenapa kau takut? Dasar sampah. Begitu Yu Changfeng mulai berbicara, kata-katanya sungguh berbisa. Semua prajurit penggarap lepas yang menonton menjadi hampir mati rasa, mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan energi untuk merasa marah. Pukulan beruntun itu seakan-akan menunjukkan betapa menggelikannya bagi para petarung lepas yang disebut kelas bawah untuk mencoba melampaui atasan mereka. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Chang dan Yu meraung marah. Dia menyerbu keluar sambil memegang dua palu besar di tangannya, diikuti dari dekat oleh para prajurit teratas aliansi negara Luo. Wah, aku akan menghabisimu hari ini. Chang dan Yu meraung sambil mengangkat palunya. Yu Changfeng tidak menunjukkan rasa takut, malah tersenyum, ia akhirnya berhasil mengobarkan semangat kelompok ini. Tugasnya selesai. Ayo, ayo, dasar sampah. Kalau aku berkedip saja, aku akan ambil nama keluargamu. Yu Changfeng bahkan menjulurkan kepalanya sedikit lebih jauh dengan cara yang paling menghina. Bab 537, Dewa Pedang Suyan, di sini untuk menantang kejeniusan Sekte Roh bagian 2. Di belakang Yu Changfeng, senyum muncul di wajah pemimpin Sekte Paviliun Penguasaan Pedang dan kedua tetua. Di depan ketiganya, berdiri seorang pria kekar berjanggut tipis, memegang dua palu besar. Ia adalah prajurit terkuat di Lei Yun Mountain Manor. Melihat kemarahan Chang dan Yu, dia pun tersenyum. Sekte-sekte bawahan Balai Seribu Bela Diri sama tak tahu malu dan hinanya dengan balai itu sendiri. Hanya orang-orang dari Balai Seribu Bela Diri yang bisa mengucapkan kata-kata keji seperti itu. Tapi itu sudah bisa diduga. Hanya ini yang bisa memancing Chang dan Yu. Asal dia bergerak, mari kita lihat bagaimana aliansi segala usia merespons. Ini bisa jadi pelanggaran pertama mereka terhadap aturan konfrontasi pilihan surgawi. Fan Kaisan telah mempersiapkan diri untuk campur tangan dan menyelamatkan Yu Changfeng dari tangan Chang dan Yu. Melihat Yu Changfeng yang masih mencondongkan tubuh ke depan dengan penuh kebencian terhadap Chang dan Yu, ia tak kuasa menahan senyum. Bahkan dalam menghadapi penghinaannya sendiri, amarah Chang dan Yu yang mudah meledak pasti akan meledak. Seperti yang diharapkan, Chang dan Yu bersiap untuk bertindak. Kamu membuatku sangat marah. Chang dan Yu hampir meledak di tempat. Bocah cilik dari Paviliun Master Pedang itu benar-benar menyebalkan. Ini tidak benar,
ini tidak akan berhasil sama sekali. Pemimpin aliansi negara Luo berubah menjadi hijau, jelas bahwa Yu Changfeng telah sengaja memprovokasi Chang. Penatua Chang, jangan marah, kamu tidak boleh bertindak gegabah. Pemimpin aliansi negara Luo dengan putus asa memohon kepada Chang dan Yu. Ya, kamu tidak boleh mengambil tindakan. Para seniman bela diri Dewa Pemurnian aliansi negara Luo yang lain juga berkata dengan cemas, wajah mereka meneteskan keringat dingin. Chang dan Yu sedikit tenang, tetapi Yu Changfeng tidak membiarkannya, menunjukkan wajah penuh penghinaan. Dasar pendekar rendahan, pengecut. Kalau kau sanggup menanggung semua ini, carilah cangkang kura-kura dan masuklah ke dalamnya. Chang dan Yu yang baru saja sedikit tenang, tiba-tiba matanya merah, penuh dengan niat membunuh. Auranya meledak, dan dengan suara keras, ia mendorong mundur beberapa orang dari aliansi negara bagian Luo. Jangan halangi aku akan membunuh bocah ini hari ini. Fan Kaisan, dengan senyum di matanya, telah mengencangkan cengkeramannya pada palunya, yang berada setengah kaki di depan, bersiap untuk campur tangan dan menahan Chang dan Yu. Sementara itu, Yu Changfeng sangat gugup. Meskipun mendapat dukungan Fan Kaisan, ia tetap menghadapi lawan yang tangguh. Jika Fan Kaisan terlambat sedikit saja, ia pasti akan kalah. Semua seniman bela diri yang menyaksikan menjadi cemas dan diam-diam mundur. Pertarungan antara yang terkuat akan segera dimulai lagi. Siapapun yang bermata jeli dapat mengetahui bahwa Spirit Seks sengaja memprovokasi Chang dan Yu. Saat ketegangan mencapai puncaknya dan Chang dan Yu hendak menyerang dengan palunya, sesosok tubuh turun dan mendarat di depan Yu Changfeng. Apakah kamu Yu Changfeng dari Paviliun Master Pedang? Akhirnya aku menemukanmu. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda tampan, memegang pedang panjang di tangannya. Gangguan yang tiba-tiba itu meredakan amarah Chang dan Yu sejenak, dia menatap Fan Kaisan sambil menggertakkan gigi. Siapa kamu? Ekspresi Yu Changfeng berubah dingin. Fan Kaisan dan pemimpin sekte Paviliun Penguasaan Pedang pun tampak muram. Jika bukan karena kedatangan pria ini yang tiba-tiba, rencana mereka pasti berhasil. Su Yan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sana. Setelah tiba di negara bagian Luo dan melakukan penyelidikan, ia akhirnya menemukan keberadaan Yu Changfeng dan bergegas menghampiri. Lagi pula, dia tidak punya banyak waktu untuk menghadiri pertemuan para dewa ajaib di domain Ling. Aku adalah pedang sage Su Yan, dan aku di sini untuk menantang keajaiban sekte roh. Su Yan berbicara dengan tenang. Pedang bijak Su Yan, pemimpin sekte Paviliun Penguasaan Pedang menatap Su Yan dengan heran dan ragu. Huang Liang pergi ke Yuzu untuk mempelajari pedang Dao Su Yan dan akhirnya mati. Dan sekarang, Su Yan muncul secara sukarela. Pedang bijak, haha, kau pikir kau pantas. Setelah beberapa saat terkejut, Yu Changfeng tertawa mengejek dengan dingin. Apakah kamu anak ajaib dari All Ages Alliance? Dia menghunus pedangnya dari sarungnya, diselimuti oleh ki pedang, tampak mengancam. Tidak, Su Yan menggelengkan kepalanya, masih memegang pedang panjangnya, dan berkata, kamu yang bergerak duluan. Yu Changfeng dan yang lainnya terkejut dengan pernyataan Su Yan. Su Yan bukan dari aliansi segala usia. Su Yan yang dikabarkan mengubah gunung menjadi pedang dan membunuh Lu Xinting. Mengubah gunung menjadi pedang, kau percaya rumor absurd seperti itu? Meskipun Su Yan membunuh Lu Xinting, bagaimana mungkin Lu Xinting bisa dibandingkan dengan Yu Changfeng? Su Yan pasti akan hancur kali ini. Semua seniman bela diri di sekitarnya mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Saat itu, Chang dan Yu menghela napas lega. Ia berharap Su Yan akan menang, meskipun ia bukan anak ajaib dari aliansi segala usia. Bagaimanapun juga, ia adalah seorang kultivator lepas. Ia mendengus, menatap Fan Kaisan. Begitu Su Yan menang, entah itu pemimpin sekte Paviliun Penguasaan Pedang atau Fan Kaisan yang bertindak, ia boleh turun tangan. Dan ia tahu bahwa melanggar aturan konfrontasi pilihan surgawi akan membutuhkan semacam kompensasi dari Paviliun Penguasaan Pedang dan Lei Yun Mountain Manor. Su Yan mengabaikan semua diskusi di sekitarnya. Ketika ia mencapai puncak domain Ling dan melangkah ke gerbang Ola Seribu Bela Diri, semua bisikan ini akan berubah menjadi pujian. Kamu yang bergerak, aku sedang terburu-buru, Su Yan berkata dengan tenang. Baiklah. Kalau begitu biarkan pendekar lepas yang sombong ini melihat apa itu Dao Pedang yang sebenarnya. Yu Changfeng mencibir dingin. Sang hierark dan dua tetua sekte pedang menatap tajam ke arah Su Yan, ingin melihat apakah Dao Pedang misterius yang dikabarkan menggunakan tumbuhan dan bukit sebagai pedang benar-benar ada.
Berdengung, Yu Changfeng menghunus pedangnya. Meskipun dia tampak meremehkan Su Yan, dia langsung bertindak habis-habisan saat bergerak, tanpa menunjukkan tanda-tanda kelalaian. Cahaya pedang menyambar, ki pedang luar biasa tajam, dan dalam sekejap mata, pedang itu menyerang. Petani lepas rendahan, pedang ini akan membelahmu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Kata Yu Changfeng, dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Su Yan berdiri diam, tak bergerak meski cahaya pedang mencapainya dan pedang ki menyelimutinya. Hati-hati, Chang Danyu tak dapat menahan diri untuk memperingatkan. Dia tidak dapat menahan rasa kecewa, dia bahkan tidak bisa melakukan satu gerakan pun. Para seniman bela diri di sekitarnya juga menggelengkan kepala. Beberapa bahkan menunjukkan ejekan. Dengan kekuatan seperti itu, dia berani menyatakan dirinya sebagai dewa pedang. Lu Xinting benar-benar mati di tangannya, sungguh sia-sia hidup ini. Retakan, pedang ki datang, namun Su Yan melangkah ke dalamnya. Secepat apapun pedang ki melesat, itu tidak bisa melukainya sedikit pun. Mustahil, ekspresi Yu Changfeng berubah, ia meraung, dan cahaya pedangnya melonjak. Niat membunuh yang agresif langsung meroket. Ia bahkan membangkitkan beberapa bunga pedang, setiap bunga pedang yang dingin dan kejam mengandung kekuatan pembunuh yang dahsyat. Pada saat ini, ia memperagakan ilmu pedang terhebat dari Sekte Pedang. Su Yan masih memegang pedang panjangnya, seluruh ki pedang, seluruh cahaya pedang, seakan terserap ke dalam lanskap tak kasat mata. Saat mereka mendekati Su Yan, mereka tampak tidak memiliki niat membunuh, seolah-olah mereka telah menyerah. Pedang Daoling Domain tidak lebih dari ini, dewa pemurnian tahap awal manusia surgawi tidak memenuhi syarat untuk menghadapi pedangku. Su Yan berpikir, ki pedang memasuki tubuhnya, bersama cahaya pedang, tetapi tidak diserap secara langsung. Ki pedang baru diserap setelah dicuci oleh niat pedang pegunungan. Pada saat itu, dalam pertempuran, fondasi terakumulasi dengan cepat. Fondasi dari pedang Dao, langsung menggabungkan pedang Ki dan cahaya pedang Yu Changfeng ke dalam tubuhnya, seperti menggabungkan pedang Dao yang dikembangkan oleh Yu Changfeng ke dalam tubuhnya. Pemimpin Sekte Pedang tampak ngeri. Teknik kultivasi macam apa ini? Bagaimana dia bisa mengabaikan serangan pedang Dao sepenuhnya? Fan Kaisan juga memasang ekspresi serius. Di antara para kultivator lepas, mungkinkah ada orang jenius sehebat itu? Chang Danyu saat ini menghela napas. Ia langsung terkejut. Ada apa dengan Su Yan? Mengapa pedang Ki tidak bisa melukainya sama sekali? Dia tampaknya tidak memberikan perlawanan apapun. Mustahil, sungguh mustahil. Ini ilusi, ini ilusi. Yu Changfeng meraung, wajahnya muram. Su Yan berkata dengan tenang, kamu harus menggunakan teknik rahasia sekarang, kalau tidak, tidak akan ada kesempatan. Untuk memeras nilai Yu Changfeng. Baiklah, baik, penggarap lepas rendahan, izinkan aku menunjukkan teknik rahasia Sekte Roh. Yu Changfeng menarik napas dalam-dalam, tatapannya menjadi dingin. Kalah dari seorang petarung lepas adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa diterimanya. Baru beberapa waktu lalu, dia menginjak-injak seorang petani lepas dengan arogansi, ejekan, dan hinaan. Tapi sekarang dia diinjak-injak oleh petani lepas yang sama, hasil ini tidak bisa diterima. Dia lebih baik mati daripada menerima ini. Percikan, darah menyembur keluar, pedang di tangannya mulai bersinar merah, dan seberkas cahaya pedang berdarah muncul dari tubuhnya. Membunuh. Pada saat ini, Yu Changfeng melepaskan pedang terkuat dalam hidupnya. Dia bergerak dengan pedangnya dan menyerang Su Yan. Wus! Pada suatu titik, ia seakan terjebak dalam bentang alam, pedangnya yang ganas berubah lembut. Dalam angin sepoi-sepoi yang lebih lembut di bentang alam, pedang itu terus melebur dan menyatu dengan bentang alam. Pedang Dao macam apa ini? Dia sangat terkejut di dalam, jiwa ilahinya bergetar, dan seluruh dirinya hampir menjadi gila. Dalam angin pegunungan yang lembut, dia merasakan tubuhnya meleleh. Tidak, jiwa ilahinya lah yang mencair, dan tubuh fisiknya terus-menerus terbelah dan terbentuk berkeping-keping. Bahkan hingga saat kesadarannya memudar, Yu Changfeng melihat Su Yan memegang pedang panjangnya, berdiri tak bergerak di tempat. Bab 538, Pedang Dao menguasai dunia. Kesunyian, seluruh arena berubah menjadi sunyi senyap, semua orang tercengang. Yu Changfeng melepaskan teknik rahasianya, berubah menjadi cahaya pedang berdarah, dan menargetkan Su Yan. Serangan pedang yang agresif, cepat, dan mengesankan. Bahkan manusia surgawi dewa pemurnian tahap akhir, jika tidak terbunuh,
akan terluka parah. Akan tetapi, saat semua mata tertuju pada Su Yan, menantikan bagaimana dia akan menangkal serangan ini, mereka menyaksikan dengan ketakutan saat Yu Changfeng, yang mendekati Su Yan, secara misterius lenyap menjadi ketiadaan. Dan Su Yan, dari awal hingga akhir, tetap terpaku di tempatnya, postur tubuhnya bahkan tidak berubah, dan pedangnya tidak pernah terhunus. Hanya dalam sepersekian detik, Yu Changfeng mati. Berubah menjadi abu dan lenyap. Berdebar, para seniman bela diri di sekitarnya semuanya terkejut pada saat ini. Kekuatan macam apa yang dimiliki Su Yan? Teknik bela diri apa yang dia gunakan? Kau benar-benar jahat, bahkan tidak mengampuni mayat murid Sekte Pedangku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Tetua Sekte Pedang menghunus pedangnya, penuh amarah. Chang Danyu merasa bersemangat, akhirnya tiba gilirannya untuk turun tangan. Sekte Roh telah melanggar aturan, seharusnya ada penjelasan, kan? Meskipun Su Yan bukan seorang jenius dari aliansi segala zaman, aturan kontes para jenius tidak terbatas pada aliansi dan Sekte Roh saja, bahkan mencakup semua kultivator bebas. Su Yan merenung sejenak, lalu bertanya, apakah ada aturan yang mengatakan Anda harus meninggalkan mayat setelah membunuh penantang? Tidak ada aturan seperti itu, hidup dan mati ditentukan sendiri, tidak dikatakan bahwa Anda tidak dapat mengubah tubuh menjadi abu. Sebelum sesepuh Sekte Pedang dapat menjawab, Chang Danyu telah meraung tajam. Su Yan mengangguk, itu bagus, dia tidak melanggar aturan apapun. Meskipun peraturan dibuat untuk dilanggar, dia baru saja memulai perjalanannya di Ling Domain. Tidak ada salahnya untuk tetap bersikap rendah hati saat ini. Kalau tidak, kalau orang lain menolak untuk bertarung nanti, itu akan merepotkan. Dia menoleh ke tetua Sekte Pedang yang marah, meninggalkan mayat terlalu merepotkan, itu juga mencemari lingkungan. Aku, Su Yan, selalu peduli dengan lingkungan, oleh karena itu aku lebih suka membiarkan musuh kembali menjadi debu. Semua orang, ia berbicara tentang mengubah tubuh menjadi abu seolah-olah itu adalah masalah moral yang tinggi. Yang pertama bagi mereka semua. Tetua Sekte Pedang murka, ia ingin bertarung tetapi Chang Danyu mengawasi dengan ketat, jika ia bergerak maka akan melanggar peraturan dan mendatangkan bencana bagi Sekte Pedang. Untuk kontes jenius ini, Sekte atas sengaja mengeluarkan perintah untuk tidak melanggar aturan, kecuali aliansi segala usia melanggarnya terlebih dahulu. Su Yan melirik sesepuh Sekte Pedang. Sebagai manusia surgawi Dewa Pemurnian tahap akhir, ia jauh lebih kuat daripada Zhu Liang, seorang dewa pemurnian. Namun, di mata Su Yan, itu tidak berarti apa-apa. Terutama karena kultivasi sang tetua berakar pada Dao Pedang. Aku tahu kamu ingin bertindak, jadi aku mengizinkanmu. Ayo kita coba. Su Yan berbicara dengan santai. Kaulah yang mengatakannya. Tetua Sekte Pedang sangat gembira karena hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran aturan. Karena khawatir Su Yan akan mengingkari janjinya, dia meraung dan menyerang dengan pedangnya. Su Yan masih memegang pedang panjangnya, tetapi kali ini, menghadapi serangan tetua Sekte Pedang, dia sesekali mengubah posisinya untuk menghindari serangan keras lawan. Pemimpin Sekte Pedang menjadi semakin muram saat ia menyaksikannya. Dao pedang pemuda ini aneh, dan seolah-olah ia telah melihat menembus ilmu pedang Sekte Pedang. Setiap gerakan, setiap tebasan pedang, ia seolah menemukan kekurangannya. Tetua Sekte Pedang juga menyadari hal ini, wajahnya menjadi gelap, serangan pedang demi pedang, dia menyerang dengan ganas, mengerahkan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, ia melepaskan teknik rahasianya, menyatu dengan pedang itu. Sigap dan ganas, aura membunuh mengunci Su Yan dan menyerang dengan ganas. Su Yan menjentikkan jarinya dan cahaya pedang muncul dari ujung jarinya. Pada saat ini, wajah pemimpin Sekte Pedang dipenuhi ketakutan. Memercikkan. Tubuh sesepuh Sekte Pedang berubah menjadi abu dan lenyap, hanya menyisakan pedang yang jatuh ke tanah. Mata Su Yan menyipit sedikit, saat ini dia memperoleh pemahaman lebih jauh tentang pedang Dao, dan wawasan yang diperolehnya sedikit meningkat. Dia hanya sedikit kurang kuat. Su Yan mengalihkan pandangannya ke pemimpin Sekte Pedang. Seorang dewa pemurni surgawi tingkat puncak, hanya selangkah lagi dari mengolah seuntai lingji bumi surgawi, kekuatannya jauh melampaui pria dari Sekte Ming Merah. Dia benar-benar pemimpin tertinggi Sekte Roh di bawah Tousan Martial Hall. Terlebih lagi, pemimpin Sekte Pedang memiliki kekuatan pedang Qi yang mematikan dan dahsyat. Meskipun ia belum memahami SWOT Inten, pedang Qi ini luar biasa. Terkonsentrasi secara ekstrim, tajam tak tertandingi.
Kalau saja seniman bela diri lain yang menguasai jurus bela diri lain, dengan kekuatan Su Yan saat ini, dia tidak akan menantang pemimpin itu dengan mudah, lagi pula, dia hanya berada pada tingkat niat ilahi sempurna. Akan tetapi, karena pemimpin Sekte Pedang berlatih Dao Pedang, tidak ada rasa takut. Dia telah mencapai tingkat keberhasilan kecil di alam pedang hati, tidak peduli seberapa kuat ilmu pedang pemimpin sekte itu, dia dapat sepenuhnya memahami ilmu pedangnya, dia dapat mengenali kekurangan dalam ilmu pedangnya. Yang lebih penting, dia bahkan bisa mengendalikan pedang lawan. Segala sesuatu di langit dan di bumi adalah pedang, pedang musuh adalah juga pedangnya. Aku tahu kau ingin menghunus pedangmu, jadi lakukanlah. Su Yan mengatakan hal ini sambil menatap pemimpin sekte pedang. Anak muda, hati-hati, dia adalah pemimpin sekte pedang. Chang Danyu sudah terkejut dengan pembunuhan Su Yan terhadap sesepuh sekte pedang, tetapi dia akan menantang pemimpin sekte pedang. Chang Danyu, kelola saja aliansi negara Luomu. Fan Kaisan mencemooh. Su Yan, kamu sangat sombong. Beraninya kamu membiarkanku menghunus pedangku. Itu menunjukkan kepercayaan dirimu. Pemimpin sekte pedang melangkah maju. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ki pedangnya semakin kuat. Akhirnya, ki pedang yang dahsyat membubung tinggi 100 kaki ke langit, dengan niat membunuh yang meluap-luap. Dengan pedang di tangan, niat membunuh mendidih. Mata Su Yan sedikit menyipit, kekuatan pemimpin sekte pedang sangat kuat, ki pedangnya tajam dan terkonsentrasi, dia adalah orang pertama yang mencapai tingkat seperti itu yang pernah dilihat Su Yan. Setelah merenung sejenak, ia berkata, kau adalah pemimpin sekte pedang, kau telah mengabdikan hidupmu untuk mempelajari Dao Pedang. Meskipun kau belum memasuki pintu Dao Pedang, dan kau bahkan tidak tahu apa itu Dao Pedang, jika aku tidak menghunus pedangku, itu sama saja dengan menghinamu. Aku, Su Yan, selalu menghargai lawan-lawanku, jadi kau pantas menghadapi pedangku. Bab 539. Orang-orang, Anda benar-benar menanggapi lawan Anda dengan serius. Haha, beraninya kau bilang aku bahkan belum memasuki pintu Dao Pedang. Sungguh arogan. Pemilik pedang Zai Zai menatapnya dengan tatapan dingin, amarahnya membuncah. Su Yan menghunus pedangnya dari sarungnya, berdiri dengan angkuh, dan berkata dengan acuh tak acuh, di dunia pedang Dao, akulah yang paling dihormati. Pedang Daomu jauh di belakangku, kau bahkan belum memasuki pintunya. Guru adalah eksistensi yang melampaui dunia, jadi tidak masalah jika dia menjadi orang yang paling disegani di Dao Pedang. Chang Danyu tersentak, ini terlalu arogan. Meskipun pemilik pedang Zai Zai tidak sekuat dirinya, dia jelas merupakan ahli top di antara dewa pemurni surgawi. Namun, di mata Su Yan, dia bahkan belum memasuki pintu Dao Pedang. Para seniman bela diri di sekitarnya semuanya tercengang. Dikabarkan bahwa Su Yan sombong. Aku tak menyangka dia lebih sombong dari rumor itu. Apakah pemilik pedang Zai Zai akan menjadi gila karena marah? Lihat betapa merahnya wajahnya, aku bahkan curiga, dia mungkin menggunakan teknik rahasia karena marah. Para seniman bela diri semuanya berbisik-bisik. Kesombongan, pemilik pedang Zai Zai meraung marah, pedangnya ditebas, dan energi pedangnya merobek langit. Energi pedang yang tajam itu langsung mengubah semua rumput dan pepohonan di sekitarnya menjadi debu. Su Yan tampak acuh tak acuh dan mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang itu tampak biasa saja, tetapi cahaya itu meliputi segalanya, bagaikan gunung dan sungai yang muncul, menyelimuti segalanya. Dalam sekejap, cahaya itu melahap ki pedang milik guru pedang Zai Zai. Master pedang Zai Zai merupakan pakar ulung, teknik pedangnya hebat, ki pedangnya bagaikan jaring tenun, cahaya pedangnya dahsyat, dan medan pertempuran diliputi oleh ki pedang dan cahaya pedang. Bahkan pada jarak tertentu, para petarung merasakan aura pembunuh yang mengerikan. Kuat sekali. Para penonton yang lebih lemah mundur beberapa langkah lebih jauh. Mata Chang Danyu menyipit, memang, kekuatan guru pedang Zai Zai sungguh luar biasa, pantas menjadi pemimpin tingkat atas sekte roh di bawah Tousan Martial Hall. Dia adalah tubuh yang berharga. Chang Danyu berpikir dalam hatinya. Sang maestro pedang Zai Zai berbakat dengan tubuh harta karunnya. Kini, ia tengah meningkatkan potensi tubuh harta karunnya, memamerkan teknik pedangnya yang luar biasa. Bahkan ia merasakan aura tak terkalahkan dan kekuatan yang dahsyat. Su Yan melangkah ke dalam ki pedang, ia mengincar setiap titik lemah teknik pedang sang pendekar pedang Zai Zai dengan setiap langkah yang diambilnya. Setiap tebasan pedangnya dengan mudah menghancurkan jurus pamungkas sang pendekar pedang Zai Zai.
Ia tampak santai seolah berjalan-jalan di halaman, berjalan di medan perang di tengah pusaran Ki Pedang. Sabetan pedangnya tidak menunjukkan niat membunuh, tampak biasa saja. Setiap kali dia bergerak, tidak ada niat pedang yang kuat, juga tidak ada Ki Pedang yang ganas. Akan tetapi, setiap tebasan pedangnya berhasil menembus jurus maut pendekar pedang Zai Zai, merobek abis Ki Pedangnya yang dahsyat, lalu menyelinap masuk ke dalam celah serangan dengan nyaman. Tampaknya, apapun jurus yang dilancarkan sang pendekar pedang Zai Zai, atau bagaimanapun ia memperagakan teknik pedangnya yang dahsyat dan canggih, Su Yan seolah mengetahuinya seperti punggung tangannya, mampu melihat dengan jelas semua kekurangannya. Kelemahan dan kelemahan teknik pedang ini bahkan tidak diketahui oleh pedang Zai Zai sendiri. Pertarungan terus berlanjut, wajah guru pedang Zai Zai semakin serius, dia tidak berani lalai sedikitpun. Semakin dia bertarung, semakin dia tercengang. Bagaimana mungkin Su Yan selalu bisa dengan mudah menyelesaikan jurus-jurus mematikannya dengan satu tebasan pedang? Kapan gerakan mematikan ini memiliki kelemahan yang begitu besar? Su Yan tampak serius. Ia tampak berjalan santai di tengah-tengah persilangan pedang Ki, tetapi ia juga tidak berani gegabah. Pemahamannya tentang alam pedang hati yang melampaui kejernihan hati pedang, tentu saja ia dapat memahami teknik pedang guru pedang Zai Zai dengan mudah. Akan tetapi, pendekar pedang Zai Zai ini memang sangat sakti, kalaupun ada kekurangan pada ilmu pedangnya, tetap saja diperlukan kemampuan memanfaatkan celah yang ada sebelum melancarkan gerakan. Pedang Ki memasuki tubuhnya, cahaya pedang terus menebas ke arahnya, kekuatan mematikannya semakin kuat dan kuat. Su Yan tenggelam dalam pertempuran, tenggelam dalam fondasi yang ia bangun sendiri. Pada saat ini, tubuhnya, bahkan dalam SWOT intent, tampaknya telah mengumpulkan momentum misterius. Momentum ini tampaknya mampu meningkatkan kondisi pikiran dan fondasi seni bela diri. Ini bukan momentum yang ditunjukkan oleh para seniman bela diri, tetapi sebuah momentum dalam kondisi pikiran. Ketika momentumnya penuh, inilah saatnya untuk menerobos. Su Yan memahaminya dengan jelas di dalam hatinya. Mengumpulkan momentum keadaan pikiran dan momentum seni bela diri sampai batas tertentu, adalah waktu ketika fondasi cukup terkumpul untuk menerobos alam asal ilahi. Dan momentum ini hanya dapat diakumulasikan dengan menghadapinya dalam pertempuran dan memahami serta mengakomodasi momentum seni bela diri musuh. Su Yan, kau memang anomali. Dao pedangmu tak tertandingi dan tak tertandingi di domain Ling. Sang master pedang Zai Zai membuka mulutnya dengan ekspresi serius. Dia harus mengakui bahwa dao pedang Su Yan sangat mendalam dan kuat. Tapi, kamu terlalu sombong dan terlalu percaya diri. Ketika berkata demikian, seberkas cahaya dingin samar memancar dari tubuh sang master pedang Zai Zai, bukan dari bilah pedangnya, melainkan dari dalam dirinya. Pada saat ini, kekuatan master pedang Zai Zai terus meningkat, aura pembunuhan yang ganas tumbuh lebih kuat dan mulai mengeras. Ledakan. Pada satu titik, penguasa paviliun pedang diselimuti cahaya dingin. Meskipun aku bukan tubuh spiritual, aku adalah tubuh harta karun bermata dingin. Aku juga telah berlatih ilmu pedang yang melengkapi tubuh harta karun bermata dinginku. Bahkan jika seorang seniman bela diri yang tak terkalahkan baru saja memulai, aku bisa melawannya. Itulah keyakinan Master Paviliun Pedang. Walaupun tubuh harta karun memang lebih lemah daripada tubuh spiritual, namun belum tentu seniman bela diri tubuh harta karun lebih lemah daripada seniman bela diri tubuh spiritual. Segala sesuatu tergantung pada kultivasi masing-masing individu. Dia adalah pemimpin salah satu sekte roh tingkat atas di bawah komando Balai Seribu Bela Diri. Bakat bawaannya memang luar biasa, dan dia mendapat dukungan dari sekte roh transenden Balai Seribu Bela Diri. Dia berlatih pedang dao tingkat atas, terus-menerus menyempurnakan dan memicu tubuh hartanya, dan dia telah mengembangkan ilmu pedang yang sesuai dengan tubuh hartanya. Sekarang, dia terpaksa mengaktifkan tubuh harta karun itu, memperlihatkan kekuatan penuhnya. Cahaya dingin keluar dari dalam dirinya, bagaikan pedang berharga yang dingin. Pada saat ini, ki pedang yang dikeluarkan oleh Master Paviliun Pedang menjadi sangat dingin, seolah-olah medan pertempuran dibekukan oleh ki pedang yang dingin, dan ruang di mana medan pertempuran itu berada tampak akan membeku menjadi es. Saat Su Yan bergerak, ada perasaan mandek. Benang-benang pedang ki dingin seakan-akan menembus segala hal. Bagaimana kau akan mematahkan teknik penguncianku? Kalau kau tidak bisa membuka paksa ki pedangku, bagaimana kau bisa menghindarinya apapun yang terjadi? Master Paviliun Pedang tertawa dingin. Cahaya dingin menjadi semakin intens, pedang ki membelah udara,
tampak meninggalkan jejak es tajam. Pedang Qi yang dingin terus mengembun, semakin menekan Su Yan. Master Paviliun Pedang tampak santai, tetapi dia telah mengeluarkan semua kemampuan yang dimilikinya, mengerahkan seluruh potensi tubuh hartanya dan teknik pedangnya ke puncak. Keadaannya saat ini, tidak terlalu jauh dari teknik rahasia seni bela diri yang kuat. Konsumsinya sangat besar, dia tidak mampu bertarung terlalu lama. Oleh karena itu, ia harus bertarung dengan cepat dan tegas. Pergerakan pendekar Paviliun Pedang makin lama makin cepat, melancarkan jurus pedangnya makin cepat, medan pertempuran berubah bagai cahaya dingin, mengaburkan keadaan di dalamnya. Adapun medan perang cahaya dingin ini, perlahan-lahan menyusut, melingkupi area yang semakin mengecil. Kau memang lawan yang tangguh. Kalau kau bukan praktisi pedang Dao, aku pasti sudah mundur. Tapi karena kau praktisi pedang Dao, itu tidak lebih dari itu. Kau telah menghabiskan seluruh hidupmu berlatih pedang Dao, tetapi tidak tahu apa itu pedang Dao. Hari ini, izinkan aku menunjukkan kepadamu apa itu pedang Dao yang sesungguhnya. Bisa menyaksikan pedang Dao yang asli sebelum kematian, seharusnya kau merasa puas. Su Yan menjawab dengan acuh tak acuh. Satu tebasan pedang muncul, memperlihatkan niat pedang dari gunung dan sungai. Dalam sekejap, pedang itu bagaikan kilat, menebas dalam sekejap. Pedang menggelegar. Para penonton, termasuk seniman bela diri, hanya melihat pedang petir muncul dari medan perang, memutus cahaya dingin dan merobek pedang Qi yang dingin. Udara dingin seakan-akan hampir padam di bawah pedang petir. Kemudian, mereka melihat Su Yan menebas dengan pedangnya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, mereka seolah melihat gunung dan sungai turun, dan di tengah gunung dan sungai, orang-orang menghunus pedang dan menebas. Pluk, Master Paviliun Pedang menunjukkan ekspresi tak percaya. Saat itu, ia menyadari pedangnya tak lagi berada di bawah kendalinya dan seolah telah menjadi pedang musuh. Yang lebih mengerikan lagi, pedang Qi yang dia keluarkan juga menjadi pedang musuh. Bagaimana ini mungkin? Pluk, tubuhnya mulai hancur, jiwa sucinya mulai hancur. Ini termasuk Dao Pedang. Dao Pedang macam apa ini? Master Paviliun Pedang meninggal dengan penyesalan, amarah, dan kebingungan. Tubuh dan jiwanya hancur dan akhirnya berubah menjadi abu. Master Paviliun Pedang, pakar sekte roh tingkat atas, pakar pedang Dao, meninggal begitu saja. Dibunuh oleh Su Yan, seorang anak ajaib. Dewa Pedang Su Yan. Pada saat ini, semua seniman bela diri sangat mengingat nama ini. Fan Kaisan menjadi sangat serius. Di antara para kultivator lepas, adakah keajaiban sekuat itu? Bahkan Master Paviliun Pedang pun terbunuh olehnya. Su Yan sekarang bisa menjadi ancaman bagi para jenius dari sekte roh yang transenden. Dia melangkah maju, penuh harapan bahwa Su Yan akan terus merajalela dan menantangnya. Dengan begitu, dia akan memiliki kesempatan untuk mencekik orang ini sejak awal. Bab 540, Kota Suan Agung, Meng Chong muncul. Su Yan membunuh Master Jianzai, dan momentum adegan yang ia ciptakan meluas lebih jauh, terus-menerus memberi makan fondasi seni bela dirinya, membawanya selangkah lebih dekat untuk mengumpulkan fondasi yang cukup. Dia melirik Fan Kaisan yang tampak bersemangat dan penuh harap, lalu berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Dia tentu tidak cukup bodoh untuk menantang seorang seniman bela diri yang telah mengolah lingji surgawi bumi. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali bukan tandingan Fan Kaisan. Kecuali jika dia dapat menerobos ke alam asal ilahi. Kamu tidak bertarung lagi. Fan Kaisan agak terkejut. Su Yan berhenti sejenak dan merenung, akulah puncak keajaiban alam spiritual. Sisanya harus tunduk padaku. Perjalanan ini untuk menantang para keajaiban alam spiritual dan mengalahkan mereka semua. Aku di sini bukan untuk menantang orang tua sepertimu. Kekuatanmu memang patut dipuji, tapi tidak sepadan dengan waktuku mengingat usia dan kekuatanmu. Guru Jianzai berlatih Dao Pedang, jadi aku menyerangnya. Tapi kau bukan praktisi Dao Pedang. Kau tidak layak untuk waktuku. Wajah Fan Kaisan berubah merah dan hijau, gelombang kebencian menggenang di dadanya. Apakah seniman bela diri terkemuka ini benar-benar dibenci oleh seorang bocah nakal? Apa yang dimaksud Su Yan dengan, begitu tua namun begitu kecil kekuatannya? Wah, kamu meremehkanku ya? Fan Kaisan berkata dengan marah. Su Yan, seorang pria jujur, hanya mengangguk tanda mengiyakan. Ya, aku agak meremehkanmu. Lagi pula, di usiamu yang sudah tua, kekuatanmu begitu kecil. Seandainya aku setua dirimu, aku pasti sudah melampaui dunia sejak lama.
Kerumunan seniman bela diri. Fan Kaisan begitu marah hingga matanya merah dan ia terengah-engah. Chang Danyu juga merasa tersinggung. Kekuatan dan usianya mirip dengan Fan Kaisan. Jika Su Yan meremehkan Fan Kaisan, bukankah dia juga meremehkannya? Su Yan tidak peduli dengan mereka. Dengan sekejap, ia melanjutkan perjalanannya. Target berikutnya adalah Cai Yun Hong, anak ajaib dari dinasti Awan Langit. Waktu sangatlah penting, ia harus membangun fondasinya dan menerobos wilayah kekuasaannya. Menurutmu kamu mau pergi kemana? Marah, Fan Kaisan bersiap mengejar. Chang Danyu menyeringai dingin, apa, orang tua itu mau menindas yang lebih muda. Dia mungkin bukan anak ajaib aliansi Wanshi kita, tapi dia anak ajaib dari para kultivator bebas. Apa kau akan melanggar aturan turnamen anak ajaib? Fan Kaisan mendengus dingin dan berbalik. Su Yan, dasar bocah sombong, suka menguji keberuntungan. Jika dia tidak bisa menghadapinya secara terbuka, dia selalu bisa mengambil tindakan di belakang layar. Selama tidak ada seorang pun yang tahu, itu tidak akan dihitung sebagai pelanggaran aturan. Su Yan secara resmi memulai perjalanannya untuk menantang para jenius di alam spiritual, menempa jalannya sendiri yang tak terkalahkan. Sementara itu, Meng Chong juga telah tiba di wilayah Menara Triple Extinction. Menara Triple Extinction tidak terletak di negara bagian Luo, tetapi di Lisu. Aliansi Wanshi Lisu tidak lemah. Mereka memiliki beberapa jenius, dan meskipun sedikit lebih rendah daripada Sekte Roh, mereka mampu mengimbangi mereka. Kota utama Daksuan, kota terbesar di Lisu, diperintah bersama oleh beberapa Sekte Roh. Dan markas besar aliansi Wanshi di Lisu juga terletak di sini, di bagian selatan kota, yang berhadapan dengan berbagai Sekte Roh. Turnamen prodigis di Lisu lebih meriah daripada di negara bagian Luo, dengan lebih banyak peserta. Di arena pusat kota Daksuan, dua pemuda saling bertarung dengan sengit. Yang seorang adalah seorang kultivator bebas, yang lain adalah murid dari sekte roh tertentu. Keduanya bertarung, keduanya berada di puncak Grandmaster Realm. Pada usia hampir 30, tingkat kekuatan ini dianggap luar biasa. Meskipun mereka bukan anak ajaib tingkat atas, mereka termasuk dalam jajaran anak ajaib. Ledakan, percikan, petani lepas itu terhempas mundur oleh sebuah pukulan. Ia memuntahkan darah, beberapa tulangnya tampak patah saat ia terpental mundur. Aku menyerah, serunya cepat. Meskipun turnamen prodigis di Lisu memang sengit, itu bukan soal mati atau menyerah. Selama salah satu pihak menyerah, pertandingan akan berakhir. Tentu saja, aturan ini hanya berlaku bagi para jenius di luar aliansi Wanshi dan sekte roh teratas. Pertarungan antar prodigi tidak selalu melibatkan kultivator tunggal dan prodigi sekte roh. Ada juga pertarungan antar klan sekte roh, yang cukup umum. Untuk naik peringkat di papan peringkat para jenius dan mengamankan hadiah turnamen para penyihir, lawan sejatinya adalah para jenius dari klan sekte roh. Lagi pula, para jenius yang hanya berlatih sendiri merupakan minoritas. Mayoritas lebih lemah dari para jenius sekte roh dan klan elit. Para kultivator tunggal, dalam hal teknik kultivasi, pengalaman bela diri, senjata, semuanya lebih rendah daripada sekte roh dan klan elit. Aliansi Wanshi, meskipun terdiri dari para kultivator tunggal, tidak seharusnya diperlakukan seperti kultivator tunggal biasa. Di antara 18 negara bagian alam spiritual, selain negara bagian Yuzu dan Luo, semua negara bagian lainnya ramai. Turnamen prodigi sedang berlangsung dan para prodigi siap bertempur, semuanya demi ketenaran, hadiah turnamen, dan untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi dan kultivasi tingkat tinggi. Adapun pertempuran antara aliansi Wanshi dan sekte roh, itu bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh para jenius biasa. Kemenangan akhir bergantung pada sekte roh transenden dan markas besar aliansi Wanshi. Dan masih terlalu dini untuk pertempuran menentukan mereka. Turnamen prodigis ini merupakan ajang seni bela diri paling bergengsi di dunia seni bela diri alam spiritual sejak bencana iblis darah, setelah penarikan diri Akademi Seni Bela Diri All-Star dari 18 negara bagian. Semua sekte roh dan klan elit utama menginvestasikan sumber daya pada anak ajaib mereka untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi dan mengamankan reputasi yang lebih baik. Ini sebenarnya tentang distribusi sumber daya dan kekuasaan. Sekalipun aliansi Wanshi belum terbentuk, turnamen sekte roh dan klan elit akan dimulai dalam beberapa tahun. Turnamen prodigis saat ini berlangsung lebih cepat dari jadwal. Itu hanya menggabungkan aliansi Wanshi dan semua pembudidaya tunggal.
Sesampainya di kota Daksuan yang ramai tanpa penundaan, Meng Chong memperhatikan kedua petarung di atas panggung. Meskipun mereka berdua berada di tahap awal alam transformasi ilahi, alam mereka tidak stabil dan kekuatan mereka terlalu lemah. Bab 541, Kota Suan Agung, Meng Chong muncul bagian 2. Jelaslah bahwa kekuatan tempat mereka berasal baru saja membuang sumber daya untuk menerobos tahap awal fase pemurnian Dewa Surgawi dengan paksa, yang membuat wilayah mereka tampak kurang disempurnakan. Tentu saja, mereka juga memanfaatkan kesempatan ini selama kontes pahlawan untuk sepenuhnya memperkuat wilayah kekuasaan mereka. Para jenius ini tentu saja tidak menarik bagi Meng Chong. Sasarannya adalah Wu Tu, si jenius dari gedung Sanjue. Selain Wu Tu, target keduanya adalah Bao Sheng. Tentu saja, jika Lu Yi juga naik ke atas ring, Meng Chong pun akan menerima tantangannya. Perjalanannya ke Ling Domain justru untuk menantang semua jenis jenius. Membangun fondasi seni bela diri melalui pertarungan seharusnya membuahkan hasil yang efektif. Lagi pula, seniman bela diri pada akhirnya perlu berkembang melalui pertarungan, menghadapi berbagai seni bela diri, dan mendapatkan wawasan tentang esensi sejati seni bela diri, sehingga mengumpulkan pengalaman seni bela diri, pikir Meng Chong. Metode kakak haruslah sempurna. Meski dia baru mencapai tahap awal tubuh emas abadi dan masih jauh dari kesempurnaan, dia yakin dapat membangun fondasinya dengan cepat dan membuat terobosan menuju penguasaan melalui pertempuran. Terlebih lagi, dia dapat menggunakan serangan musuhnya untuk berlatih teknik Sky Hammer Hundreds Tempering, yang mempercepat kecepatan peningkatan unding Golden Body. Pertarungan di panggung seni bela diri telah berakhir, kedua belah pihak sama-sama terluka dan tidak ada yang mendapat keuntungan. Tepat pada saat itu, sinar dingin turun dari langit. Sebilah pisau ditusukkan tegak di atas panggung seni bela diri, bilahnya memantulkan area di sekitarnya. Sesosok tubuh turun dari langit, satu kaki menginjak gagang pisau tegak itu. Wu Tu ada di sini. Siapa yang akan melawannya kali ini di aliansi Lisu? Mungkinkah tidak ada yang akan melakukannya? Tidak ada yang melawannya kemarin. Lagi pula, para penggarap lepas tidak sekuat itu. Wu Tu adalah salah satu dari 3 jenius di gedung Sanjue dan mempraktikkan Dao Pisau. Lagi pula, gedung Sanjue adalah bawahan dari Balai Bela Diri 1000. Dengan bakat dan kekuatan Wu Tu, dia diharapkan bisa bergabung dengan Balai Bela Diri 1000 di masa depan. Bagaimana mungkin para penggarap lepas bisa dibandingkan dengannya? Para seniman bela diri di sekitarnya berbisik-bisik satu sama lain. Wu Tu, si jenius gedung Sanjue. Wu Tu berdiri di gagang pisau, menatap tajam ke arah aliansi segala usia dari Lizu sambil tersenyum mengejek. Lalu, apa tidak ada yang bisa melawanku hari ini juga? Kenapa kalian tidak menyerah saja dan meninggalkan kota Daksuan? Orang-orang kuat di aliansi Lizu memasang ekspresi muram. Aku akan pergi menemuinya. Seorang pemuda, geram dan memegang pisau panjang, bersiap untuk maju dan bertarung. Sekalipun kalah, ia tak boleh menunjukkan rasa takut dan menolak tantangan. Akan tetapi, sebelum ia sempat naik ke panggung, ia melihat sesosok tubuh kekar di antara kerumunan langsung muncul di panggung. Apakah dia menantang Wu Tu? Apakah dia mencari kematian? Para seniman bela diri yang menyaksikan semuanya tercengang. Pemuda botak ini yang hanya seorang kultivator bebas, apakah dia benar-benar akan menantang Wu Tu? Meng Chong langsung naik ke panggung. Banyak pahlawan berada di kota Daksuan. Tiba-tiba dia menemukan cara ampuh untuk menghindari berlarian. Dia akan langsung menantang semua jenius sekte Ling di kota Daksuan. Wajah Wu Tu berubah dingin. Dasar kultivator lepas yang tak tahu cara hidup. Apakah kamu menantangku? Dengan senyum dingin dan meningkatnya niat membunuh, dia bertanya. Ya, Meng Chong mengangguk. Melayang di udara, Wu Tu mengangkat tangannya untuk memanggil pisaunya, dan berkata dengan dingin, siapapun yang menantangku, tidak ada syarat untuk menyerah. Pilihannya adalah kematianku, atau kematian penantangnya. Apakah kamu masih ingin menantangku? Meng Chong terkejut. Ia menyentuh kepalanya dan bertanya dengan heran, apakah kau mencari kematian? Para seniman bela diri di sekitar. Apakah pemuda botak ini tidak mengerti? Hampir mati karena marah, Wu Tu menjawab dengan marah, orang yang mencari kematian adalah kamu, dan jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Meng Chong memegang pisaunya, menyentuh kepalanya, dan berkata, meskipun kau murid gedung Sanjue, yang berada di bawah aula 1000 bela diri, kita tidak punya dendam. Hanya untuk kontes ini, kita harus bertarung sampai mati,
bukankah itu terlalu langsung? Kontes jenius kota Daksuan, meskipun itu bisa menjadi situasi hidup dan mati, dia tidak punya niat untuk membunuh. Namun, tampaknya Wu Tu sudah bosan hidup, jadi dia akan memenuhi keinginannya. Jika kau takut mati, enyahlah. Wu Tu berteriak dengan marah. Karena kau bersikeras mencari kematian, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Ekspresi Meng Chong serius. Menatap para hadirin dari Sekte Roh dan Aliansi Segala Zaman, ia bertanya dengan suara berat, jika aku mengubahnya menjadi abu, apakah itu melanggar aturan? Para seniman bela diri di sekitarnya. Begitu membuka mulutnya, ia ingin membakar Wu Tu menjadi abu. Apakah pemuda botak ini kejam? Saya tidak akan melanggar aturan, tapi tidak ada aturan yang mengatakan saya harus membiarkan mayat musuh saya tetap utuh. Sudut mulut pemimpin aliansi Lizu berkedut saat dia berbicara. Wajah Master of Triple Extinction Tower semakin gelap. Wu Tu hampir murka, menggertakkan giginya dan berkata, aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi 10.000 keping. Dia mengangkat pedangnya, siap untuk membantai lawannya dengan ganas ketika Meng Chong melambaikan tangannya dan berkata, tahan. Jika kau punya kata-kata terakhir, katakan sekarang. Wu Tu berkata dengan dingin. Meng Chong tampak serius, memegang pisaunya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku belum memperkenalkan diri. Tentu saja, kau tidak ingin mati tanpa tahu siapa yang membunuhmu, kan? Kerumunan seniman bela diri. Di mata Wu Tu yang murka dan merah, pedangnya memancarkan cahaya pedang yang ganas dan aura yang hebat, yang terpancar dari tubuhnya. Bahkan di otaknya, fluktuasi berbentuk pisau muncul. Kakak tertua adalah Dewa Pedang, Dewa Dao Pedang. Aku mempraktikkan Dao Pedang, di kolong langit. Aku adalah penguasa pedang yang terhormat, nama pedang mutlak agak kurang, makanya aku pantas disebut Master Pedang. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, Meng Chong memegang pedangnya dan membungkuk, berputar dalam lingkaran, dan dengan sungguh-sungguh berkata, aku, Master Pedang Meng Chong, adalah yang tertinggi di dunia pedang Dao. Para seniman bela diri lainnya tercengang. Dari mana datangnya pendekar lepas ini? Apakah dia sangat arogan, mengaku sebagai yang tertinggi di dunia Dao Pedang? Terlebih lagi, dia mengatakan hal ini di depan Wu Tu. Kamu harus tahu, salah satu dari 3 hal mutlak di Menara Triple Extinction adalah Dao of Blade. Pedang terhebat Lizu selalu dimiliki oleh Menara Triple Extinction. Orang sombong dan tolol, mati saja. Wu Tu tak mampu menahan amarahnya. Ia mengayunkan pedangnya, serangan pedangnya yang dahsyat dan tak tertandingi, menyerbu ke arah Meng Chong. Semangat! Meng Chong menusukkan pedangnya dengan lembut dan cepat, dengan mudah mematahkan serangan Wu Tu. Ekspresi wajah Wu Tu langsung berubah serius, menyadari bahwa Meng Chong bukanlah lawan biasa. Ia tak berani meremehkan lawannya dan mengerahkan seluruh kemampuan pedangnya, mengerahkan seluruh kemampuannya. Meng Chong menggenggam pedangnya di tangan, tanpa memperlihatkan tubuh emas abadi maupun niat pedangnya, dia hanya bertarung melawan Wu Tu dengan menggunakan teknik pedang murni. Ki pedangnya sangat mendominasi dan tak tertandingi, sangat pantang menyerah, dan sangat unik dan berani. Pria botak ini sangat kuat. Para seniman bela diri yang menyaksikan tidak dapat menahan rasa takjub. Para orang kuat di Menara Triple Extinction juga memasang ekspresi serius. Teknik pedang pemuda botak itu sangat indah dan beragam, terkadang mendominasi, terkadang bagai angin kencang, dan terkadang selembut angin sepoi-sepoi. Teknik pedangnya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Ekspresi Wu Tu perlahan berubah serius dan bahkan terkejut. Bagaimana mungkin Dao Pedang seorang kultivator lepas bisa begitu mendalam? Sungguh tak terbayangkan. Di belakangnya pasti ada ahli teknik pedang puncak. Kau layak mendapatkan pertarungan penuhku, Wu Tu. Wu Tu berkata dengan sungguh-sungguh. Dia mengayunkan pedangnya, cahaya pedangnya berkelap-kelip dalam sekejap, menyilaukan dan cantik. Ia tidak memiliki aura mendominasi, juga tidak ganas. Sebaliknya, ia selembut riak air dengan cahaya pedang yang terus mengalir. Namun, niat membunuh yang tersembunyi di dalamnya luar biasa tajam. Ekspresi Meng Chong serius. Dao Pedang Wu Tu memang memiliki kelebihan. Ia tetap tenang, mengayunkan pedangnya satu demi satu. Setiap serangan sederhana, namun selalu tepat mengenai titik lemah cahaya pedang Wu Tu, melenyapkan serangan mematikan itu. Semakin banyak Wu Tu bertarung, semakin terkejut ia. Kini, ia menggunakan teknik pedang terkuat dari Menara Tiga Kepunahan. Bahkan di antara mereka yang berada di Aula 1000 bela diri, teknik ini bisa masuk 10 besar. Akan tetapi, di mata Meng Chong,
tampaknya teknik itu penuh dengan kekurangan, dan mudah menghancurkan teknik pedang mematikan itu. Bang! Blade Ki langsung menjadi ganas. Wu Tu meraung pelan, teknik pedangnya tiba-tiba berubah, menyerang dengan ganas bak badai, bertarung seolah-olah ia gila. Seluruh rana bela diri telah diselimuti oleh ki pedang. Di atas ki bilah pedang yang melonjak, cahaya bilah pedang yang tersembunyi dan menyilaukan bahkan lebih berbahaya. Ekspresi Meng Chong tidak sedih maupun senang. Benang demi benang ki pedang memasuki tubuhnya. Bahkan kilatan pedang itu menebas tubuhnya, tetapi ia tidak bergerak. Teknik palu langit telah diaktifkan. Dia menyerang dengan pedangnya, seketika mematahkan serangan Wu Tu dan membuka celah, memberi lebih banyak tekanan pada Wu Tu untuk melancarkan serangan yang lebih kuat. Penguasa Menara Tiga Kepunahan tiba-tiba berdiri. Ekspresinya sangat muram. Wu Tu sepertinya kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, faktanya memang demikian. Wu Tu sudah hampir gila. Ia telah menggunakan teknik pedang terkuatnya dan memaksimalkan teknik kultivasinya. Sedangkan Meng Chong, ia tetap tenang dan kalem, menghadapi situasi dengan mudah. Meskipun tampaknya pedangki demi pedangki menebasnya dan kilatan demi kilatan pedang mengirisnya. Namun, serangan-serangan yang tajam dan mematikan itu berhasil dilumpuhkannya dengan cerdik. Serangan-serangan lainnya sama sekali tidak melukainya. Kesenjangan kemampuan mereka terlihat jelas. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa mampir lagi di episode berikutnya ya. Kamu bisa dukung channel ini dengan like dan subscribe biar kami bisa terus bercerita untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Cerita belum berakhir, pastikan kamu nggak ketinggalan bab berikutnya.